Bulan, benda langit yang paling dekat dengan bumi, berjarak sekitar 384.000 km. Misi Apollo memerlukan 6 hari untuk menempuh jarak tersebut, tetapi dengan wahana antariksa saat ini, waktu tersebut bisa dikurangi. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap planet di tata surya kita? Hari ini kita akan mengetahui. Memulai perjalanan melintasi tata surya, kita mulai dari planet yang paling dekat dengan matahari ke yang paling jauh, dimulai dari Merkurius, yang merupakan planet terkecil. Dunia ini mengorbit sekitar matahari dalam lintasan elips yang bervariasi antara 46 hingga 70 juta kilometer, mencerminkan saat-saat di mana ia berada lebih dekat atau lebih jauh dari bintang pusat kita. Titik terdekat ke matahari dalam orbit sebuah planet disebut sebagai perihelion, sementara titik terjauh dikenal sebagai aphelion. Selain itu, penting diingat bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda mengelilingi matahari. Semakin lambat, semakin jauh mereka berada. Berapa jauh sebuah planet dari matahari, semakin lama durasi tahunnya, karena butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan satu orbit. Pada saat Merkurius dan Bumi berada di sisi orbital yang sama di sekitar matahari, jarak di antara keduanya adalah 77 juta kilometer. Jika kita ingin bepergian ke Merkurius, kita perlu melakukannya ketika kedua planet berada dalam alur yang sama, di sisi yang sama dengan matahari. Jika kita melakukannya ketika planet ini berada di sisi lain dari matahari, jarak yang harus ditempuh akan lebih dari 2 kali lipat. Metode apa yang akan kita gunakan untuk mencapai setiap planet? Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa pergi dari titik A ke titik B dengan rute langsung, di luar angkasa hal ini tidak mungkin dilakukan, karena planet bergerak terus-menerus. Jika kita naik kapal angkasa dan terus bergerak lurus menuju sebuah planet, saat mencapai akhir perjalanan tersebut, planet tujuan tidak akan ada lagi, karena telah berpindah tempat selama kita bergerak. Untuk berlayar di angkasa, lintasan melengkung dan manuver teknik penerbangan antariksa diperlukan. Mari fokus pada salah satu manuver yang dikenal sebagai transfer Hohmann, yang memungkinkan untuk memindahkan pesawat luar angkasa dari satu orbit ke orbit lain dengan menggunakan dorongan mesin. Untuk video ini, kita harus mempertimbangkan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Merkuri mengorbit matahari dengan kecepatan 199,200 km per jam, sementara misi luar angkasa berawak paling cepat dalam sejarah adalah Apollo 10 yang mencapai kecepatan 24,791 mil per jam pada tahun 1999 selama re-entry ke bumi. Apakah Anda perhatikan itu? Pesawat luar angkasa berawak manusia tercepat yang pernah dibangun bergerak lebih lambat daripada Merkurius. Untuk mendarat di planet ini, dibutuhkan untuk mencapai kecepatannya secara bertahap dengan mengakselerasi pesawat selama periode waktu yang lama atau menggunakan metode propulsi yang disukai oleh para astronaut. Bantuan gravitasi adalah teknik yang menggunakan energi dari medan gravitasi suatu planet atau satelit untuk mempercepat atau memperlambat pesawat luar angkasa dengan mengubah jalur lintasannya. Ini adalah metode propulsi favorit para astronaut karena tidak memerlukan bahan bakar. Pesawat dijalankan oleh gaya gravitasi benda langit yang sering digunakan untuk mengirimkan pesawat penjelajah jauh ke dalam tata surya. Sistem ini memungkinkan untuk mengirim pesawat Voyager ke batas tata surya dan akan secara luas digunakan dalam menjelajahi semua planet. Kekurangan bantuan gravitasional adalah manuver yang lambat. Untuk kapal maksimalkan pengaruh gravitasional suatu benda langit, diperlukan beberapa orbit mengelilinginya atau menerima dorongan kecil dari berbagai benda selama periode panjang. Untuk perjalanan ke planet akan diperlukan metode propulsi lain. Ini bukan tentang bahan bakar kimia ataupun bantuan gravitasi. Untungnya, dalam video sebelumnya, kami telah membahas metode propulsi yang mungkin. Silakan berlangganan saluran untuk mengikuti semua video tentang perjalanan antariksa. Setelah membahas kekurangan perjalanan antariksa hipotetis, sekarang kita akan masuk ke topik utama video. Dalam skenario ideal, menggunakan kombinasi bahan bakar kimia dan bantuan gravitasi, mungkin mencapai orbit Merkurius dalam waktu sekitar 7 bulan, mengikuti rencana kecepatan dari pesawat luar angkasa Apollo 10 pada tahun 1969. Seperti yang disebutkan, diperlukan 7 bulan untuk mencapai planet terkecil di tata surya. Namun, penting untuk menjaga harapan tetap terkendali.
karena planet ini sangat dekat dengan matahari dan tidak memiliki atmosfer. Meskipun kita bisa sampai di sana, tidak akan layak untuk tinggal untuk waktu yang lama, karena radiasi matahari bisa menyebabkan kerusakan tak terbalik pada tubuh kita. Venus adalah planet kedua terdekat dari matahari dan juga yang paling panas dari semua planet. Penjelasan untuk fakta bahwa Venus lebih panas dari Merkurius, meskipun yang terakhir ini berada lebih dekat dengan matahari, adalah karena Venus memiliki CO2 berat di atmosferanya, sedangkan Merkurius adalah batuan padat tanpa atmosfera. Di Merkurius, suhu permukaan bervariasi tergantung apakah area tersebut terkena langsung sinar matahari atau tidak. Di area siang Merkurius, suhunya bisa mencapai 470 Celcius, sementara di daerah yang gelap atau malam, bisa turun hingga 240 Sebagai perbandingan, Venus memiliki struktur planet yang mirip dengan Bumi, namun dengan atmosfer yang sangat berbeda. Di Bumi ada awan uap air, sementara di Venus ada awan belerang. Hujan air di planet kita, tetapi di Venus hujannya adalah asam sulfat. Sedangkan di Bumi kita memiliki sungai air, di Venus ada sungai lava. Venus juga menunjukkan aktivitas seismik yang intens, dengan getaran konstan dan gunung berapi aktif di mana-mana. Berdasarkan kondisi ekstrim ini, suhu di Venus tetap konstan di atas 458 derajat Celcius. Dalam keadaan tersebut, logam cenderung meleleh, seperti yang terjadi pada wahana Venera 9 dan 10. Setelah mendarat di Venus pada tahun 1975, wahana Mars menghadapi masalah segera. Beberapa instrumennya meleleh dan gagal karena suhu tinggi dan tekanan atmosfer yang tinggi. Untungnya, mereka berhasil bertahan cukup lama untuk mengirimkan kepada kita gambar-gambar satu-satunya yang kita miliki dari permukaan Venus. Kembali ke eksplorasi luar angkasa, Bumi dan Venus terpisah sekitar 40 juta kilometer di titik terdekat, dan perjalanan ke planet ini dengan pesawat luar angkasa tercepat, kita akan memakan waktu setidaknya 5 bulan. Mars, juga dikenal sebagai planet merah, adalah planet terkenal kedua setelah Bumi. Meskipun begitu, itu bukan yang terdekat, karena jarak antara Mars dan Bumi bisa mencapai 59 juta kilometer pada saat-saat terdekatnya. Namun, dalam beberapa keadaan, ketika Mars berada di sisi sebaliknya dari matahari dibandingkan dengan Bumi, jarak antara kedua planet tersebut sebanding dengan yang harus kita tempuh jika kita pergi dari Bumi ke Venus 2 kali. Setiap 26 bulan, orbit Mars dan orbit Bumi bersinggungan, memungkinkan kedua planet tersebut lebih dekat dari biasanya. Fenomena ini disebut sebagai jendela peluncuran, saat di mana badan antariksa memanfaatkan untuk mengirim wahana antariksa atau pesawat penyelidik ke planet merah, memanfaatkan kedekatan antara Mars dan Bumi selama periode singkat ini. Kapal yang diluncurkan saat jendela peluncuran setiap 26 bulan akan membutuhkan bahan bakar jauh lebih sedikit untuk mencapai Mars daripada jika dikirim pada kesempatan lain. Dengan memanfaatkan kesempatan antara dua planet ini dengan teknologi saat ini, perjalanan dari Bumi ke Mars akan memakan waktu sekitar 10 bulan hanya untuk perjalanan keberangkatan. Dalam perjalanan pulang ke Bumi, astronot perlu menunggu 26 bulan sampai Mars dan Bumi mendekat lagi. Jupiter, raksasa gas, menempati posisi kelima dalam kedekatannya dengan matahari, berjarak 640 juta kilometer yang mengesankan, lebih dari 10 kali jarak yang diperlukan untuk mencapai Mars. Dalam hal jarak astronomi, ini setara dengan 4,2 unit astronomi, jarak rata-rata antara Bumi dan matahari, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Dengan kata lain, itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke Jupiter sekali. Selama interval yang sama, Anda dapat pergi bolak-balik dari matahari 2 kali. Dengan teknologi saat ini pada tahun 2022, mungkin mencapai planet ini dalam waktu sekitar 3 tahun jika kita mempertimbangkan kecepatan maksimum. Untuk perjalanan pulang pergi, diperlukan sekitar 6 tahun. Saturnus, yang dikenal sebagai Tuan Cincin, terletak pada jarak 120,75 km, setara dengan 8,5 unit astronomi. Pesawat luar angkasa modern dapat memakan waktu lebih dari 4 tahun untuk mencapai Saturnus, setara dengan 5 putaran mengelilingi matahari atau 2 perjalanan menuju Jupiter. Dengan demikian, perjalanan bolak-balik akan memakan waktu 8 tahun.
Untuk menghindari kebosanan, astronot harus mempertimbangkan membawa teka-teki atau aktivitas untuk mengisi waktu selama menunggu yang berkepanjangan tersebut. Urano adalah planet yang posisinya paling dekat dengan matahari setelah Neptunus. Itu terletak sekitar 2.970.000 kilometer dari bumi di titik terdekatnya, yang setara dengan hampir 20 unit astronomi. Seiring kita menjauhi matahari, jarak antara planet-planet meningkat secara eksponensial karena pengurangan gaya gravitasi. Pesawat ruang angkasa kontemporer akan membutuhkan sekitar 10 tahun untuk mencapai Uranus, yang akan menghasilkan 20 tahun untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke planet ini. Sementara itu, Neptunus terletak 4.300 unit astronomi dari bumi, dianggap sebagai planet yang paling dingin dan paling jauh dari semuanya. Perjalanan ke Neptunus setara dengan perjalanan ke matahari dan kembali 15 kali. Dengan pesawat luar angkasa paling canggih saat ini, diperlukan waktu 20 hingga 25 tahun untuk mencapai planet ini yang jauh. Meskipun kita belum meninggalkan tata surya kita, sudah ada pembicaraan tentang perjalanan yang berlangsung beberapa dekade. Jelas bahwa pesawat luar angkasa saat ini tidak siap untuk petualangan antar planet. Kami membutuhkan kapal luar angkasa yang mampu melakukan perjalanan dengan lebih cepat, agar kita tidak mati selama perjalanan. Sampai saat ini, tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum umat manusia mulai mengkolonisasi planet lain. Meskipun kita sudah mendekati Pluto, penting untuk diingat bahwa Pluto tidak dianggap sebagai planet. Jika Anda ingin kita membicarakan tentang waktu yang diperlukan untuk mencapai planet kerdil di tata surya, seperti Pluto, Ceres, atau Makemake, beritahu kami dengan menyukai video ini dan meninggalkan komentar. Jangan lupa untuk berlangganan di saluran agar tetap update dengan semua video kami yang akan datang.